selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Ayu Chandrawati. Saya dari lulusan Universitas Hasanuddin, Makassar. Saat ini saya sedang bertugas di salah satu klinik di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Berhubung tema ini sangat saya suka ya, tema tentang anak-anak, kesehatan anak. Jadi mungkin karena baru saja kita melewati momen penting ya di Indonesia, itu Hari Anak Nasional ya, kemarin tanggal berapa ya, 23 kalau nggak salah, 3 Juni. Jadi bagaimana, bagus ya suaranya ya? Lumayan, mungkin agak mendekat ke device-nya, Bu. Handphone, oke. Kalau gini gimana? Bagus. Boleh? Boleh, ya. Oke. Kita mulai ya. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya mau tahu dulu, ini Ibu Bapak dari sekolah, ini Ibu Bapak katanya dari guru-guru ya, dari kelompok guru-guru seluruh Indonesia, begitu, betul? Ini macam-macam, Bu. Unsurnya ada pengawas, dinas pendidikan, kemudian sekolah, jadi campur, Bu. Oh iya, Masya Allah. Jadi banyak ini ya, banyak yang pastinya sudah punya anak di rumah. Tentunya anaknya mungkin pada besar-besar ya. Kalau saya, anak saya masih usia 2 tahun, baru 1. Jadi kita di sini semoga materi ini bisa bermanfaat ya buat ibu-ibu guru sekalian. Baik, kita mulai. Slide-nya mungkin bisa ditampilkan, Mbak, di next. Mbak? Ya, sebentar, Bu. Oh ya. Kenapa nggak mungkin? Oh ya, untuk COVID-19 itu sendiri, tentunya ibu-ibu sudah tahu ya, bahwa COVID-19 itu adalah infeksi yang disebabkan oleh coronavirus SARS-2 ya, SARS-2 yang sampai saat ini sebenarnya vektornya atau yang menularkan itu dari hewan mana itu belum ada kepastiannya gitu ya. Ada yang bilang dari kelelawar, ada yang bilang dari kucing ya, bahkan ada yang bilang dari sapi. Tentunya yang paling sangat disayangkan, virus ini sudah bisa menular dari manusia ke manusia begitu. Oke. Untuk anak-anak sendiri itu prevalensi terjadi kejadian kasus untuk anak-anak yang terinfeksi coronavirus 19 ini masih terbilang rendah dibandingkan kelompok umur yang dewasa ya. Walaupun demikian, kita tetap harus waspada menjaga anak-anak kita. Nah, dari sebuah penelitian yang dilaporkan tahun 2020 ini, itu ada sekitar 549 kasus dari 72.000 kasus, atau sekitar hanya 1% saja. Ya, untuk yang usia 10 sampai 19 tahun, ini usia-usia remaja. Sedangkan usia-usia dari bayi, balita, kemudian prasekolah, SD, itu kejadiannya hanya 0,9%. Oke, next ya. Oke, next lagi, Mbak. Untuk gejalanya ini cuma pengantar sedikit ya, supaya kita lebih lebih paham lagi gejalanya itu seperti apa gitu, supaya kita bisa perhatikan ke anak-anak kita gitu. Ternyata gejalanya hampir sama, agak sulit dibedakan dengan flu pada umumnya yang biasa terjangkit kan anak kita gitu. Jadi bisa berupa batuk, kemudian pilek gitu. Karena ini virus, ya, seperti virus influenza ataupun
virus rhinovirus ini adalah penyakit yang self-limiting disease ya, artinya dia bisa sembuh sendiri, tergantung dari sistem kekebalan tubuh yang terinfeksi. Ya. Yang berbahayanya dari penyakit ini, apabila penyakit ini sudah masuk menginfeksi paru-paru, ya, paru-paru. Jadi nama penyakitnya itu pneumonia. Gejalanya itu demam, batuk, dan sulit bernafas. Nafasnya itu cepat, ya, seperti orang sesak nafas itu. Nah, kalau misalnya di rumah kita dapat anak kita batuk, sesak, ini sesak beneran nggak ya gitu. Jadi kita bisa next Mbak, di sini ada slide-nya. Kita bisa hitung ya, berapa sih normalnya frekuensi nafas anak ya. Di sini ada beberapa rentang usia. Jadi dari 0 sampai 2 bulan itu normalnya kurang dari 60 kali per menit. Ya, itu dibilang normal. Jadi kalau cepat berarti lebih dari itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Terus usia 2 sampai kurang dari 1 tahun, 2 bulan sampai 1 tahun itu kurang dari 50 kali per menit, dan usia 1 sampai 5 tahun 40 kali per menit. Di atas 5 tahun itu seperti orang dewasa, yaitu kurang dari 24 kali per menit. Oke. Lanjut ya. Oh iya, tanda-tanda sesak nafas itu juga salah satunya kita lihat dari pergerakan dinding dada yang retraksi, yang naik, yang benar-benar apa ya, kelihatan gitu, otot-otot dadanya juga ikut gitu ya, apa namanya, membantu si anak untuk bernafas. Bisa juga dilihat dari cuping hidung ya. Kalau cuping hidungnya juga ngembang ngepisnya apa kayak tidak seperti biasa, itu juga bisa menjadi penanda sesak. Oke. Kapan sih anak kita kalau ketika dia ada gejala mirip COVID nih? Kapan kita harus bawa ke dokter gitu ya? Nah, untuk saat ini dari merujuk dari kesepakatan Ikatan Dokter Anak Indonesia ini yang saya ambil dari apa namanya, web dari IDAI, bahwa tidak dianjurkan ke vaskes kesehatan kecuali anak tersebut demam lebih dari atau sudah masuk hari ketiga demamnya ya. Oke, terus kalau anak bayi usia sampai 1 bulan demam itu harus ke vaskes kesehatan. Kalau misalnya demamnya kurang dari 3 hari, kemudian demamnya kurang dari 39 derajat, anaknya juga masih bermain, kemudian tidak tidur terus, kemudian orang tua juga masih bisa ya menangani gitu, masih bisa diberi obat penurun demam atau diberi dikompres, itu tidak perlu ditunda dulu, maksudnya ditunda dulu sampai kita lihat observasi di rumah sampai hari ketiga. Ketika hari ketiga masih demam, nah itu sebaiknya dibawa ke vaskes kesehatan ya. Oke, next. Nah, ini saya selalu katakan kepada pasien-pasien saya bahwa sakit itu memang takdir gitu, tapi untuk mencegah sakit itu ikhtiar gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ibu-ibu untuk apa namanya, infeksi apapun sih sebenarnya, mau infeksi bakteri atau virus, cuci tangan itu adalah langkah pencegahan yang sangat bisa mengurangi apa namanya, kejadian terinfeksinya gitu. Kita dengan apa, virus atau bakteri tersebut sangat bisa apa ya, menghindari gitu ya, mencegah kita dari terinfeksi bakteri atau virus. Jadi ini langkah cuci tangan ini memang baru tren di corona ini ya, tapi memang untuk pencegahan penyakit apapun itu, termasuk diare atau flu batuk bukan non corona, itu juga sangat penting ya masalah cuci tangan ini. Jadi langkahnya bisa dilihat di gambar, dan sepertinya juga banyak ya sudah muncul bahkan di televisi beberapa apa namanya, produk apa, produk komersial itu sudah memberikan ini ya, apa namanya,
demo-demo cuci tangan yang benar, ada 6 langkah. Ini bisa diajarkan sangat mudah ke anak-anak. Anak saya yang usia 2 tahun ini, alhamdulillah sudah bisa mengikuti langkah-langkah ini, langkah-langkah cuci tangan ini. Yang penting durasinya itu minimal 20 detik ya, Ibu Bapak ya. Oke, lanjut. Yang perlu juga diajarkan ke anak-anak kita, mungkin kalau anak-anak yang sekolah, yang apa namanya, yang sudah SD, SMP, SMA mungkin mudah ya diajari. Kalau batuk itu gini, kalau bersin itu gini. Tapi kalau anak-anak di bawah 5 tahun atau bawah 3 tahun atau bahkan bawah 1 tahun itu sangat susah memberitahu ya. Cara mengajarkan mereka untuk bagaimana sih cara bersin yang benar, cara batuk yang benar, cara meludah yang benar. Jadi di sini ada di gambarnya, kita bisa menggunakan bahu. Jadi menggunakan bahu, kemudian tutup. Kalaupun tidak, misalnya karena bersin itu adalah hal yang tiba-tiba ya, jadi tidak sempat angkat bahu, bisa pakai tangan. Atau kalau sudah terlatih, selalu siapkan sapu tangan atau tisu gitu ya di saku. Nah itu. Kalaupun pakai tangan, tangannya harus dicuci lagi setelah menutup mulut tadi ketika bersin atau batuk. Iya. Jadi sebenarnya kayak misalnya apa ya? Pernah nggak Ibu ngalamin anak A batuk flu, terus si kakak juga batuk flu, terus si adik juga, kok bisa cepat sekali menular ya gitu. Ternyata ya ini masalah etika batuk ini yang masih suka kurang diperhatikan gitu, kurang diberitahu ke anak-anaknya, ibu-ibu bapaknya kurang ngajarin anaknya gimana sih caranya, karena sebenarnya virus dan bakteri itu yang terpuncrat ke tangan ya melalui droplet tadi itu yang sudah menempel ke tangan, itu kalau kita cuci tangan kumannya mati. Tapi kalau misalnya kita lupa atau cuma lap di baju, atau bahkan ibu-ibu itu, kalau misalnya saya lihat ibu-ibu yang, mohon maaf ya, bukan ibu-ibu yang di peserta sini ya, maksudnya ibu-ibu yang saya lihat di luar, itu setelah ngelap kayak ingusnya anaknya, ketika pilek, itu langsung dilap dengan jilbabnya begitu, kemudian dia pakai lagi jilbabnya untuk menggendong anaknya yang lain. Nah itu tentu itu sangat mudah ya menular ke anak yang lain seperti itu. Ini adalah etika yang sebenarnya sederhana tapi penting sekali. Saya tekankan lagi, ini sangat penting untuk mencegah penularan virus ataupun bakteri. Oke, next ya. Nah, ini juga jaga jarak 1-2 meter. Jadi kalau misalnya anaknya atau anak-anak kita sangat terpaksa gitu harus dibawa keluar, dibawa ke mall misalnya karena nggak ada yang jagain di rumah dan kita harus belanja bulanan misalnya, ajari dia untuk tidak dekat dengan orang lain gitu. Minimal kita ajari, nak coba dibentangkan tangannya seperti itu ya, jangan dekat-dekat ya gitu. Coba diajarin seperti itu anaknya. Anak di bawah 5 tahun itu kalau diulang-ulang memang agak susah, tapi asalkan kita ulang-ulang saja kalimat itu, insya Allah itu ngerekam ke ininya ya, ke memorinya, karena memang anak-anak itu sebenarnya daya tangkapnya cepat gitu. Yang penting orang tuanya mau sabar aja mengajari gitu ya. Terus jaga jarak dan terutama di tempat keramaian dan ketika membersamai orang yang sedang batuk pilek ya, kita fokus di gejala batuk pilek ini karena ini yang gejala yang paling tampak untuk infeksi virus COVID-19 ini. Oke, next ya. Apakah anak-anak harus pakai masker terus-menerus? Tentu saja tidak ya. Apalagi kalau yang saya ulang lagi ya, anak-anak di bawah 5 tahun, bawah 3 tahun, bawah 1 tahun, itu sangat susah menyuruh mereka betah dengan masker gitu. Jadi kapan saja sih mereka pakai masker, harus pakai masker, itu digunakan sebaiknya saat sedang sakit saja, yang ada, terutama ada gejala batuk pilek tadi. Ya, saat merekanya sendiri yang sakit,
atau sedang berada di tempat-tempat yang infeksius. Di sini termasuk adalah tempat-tempat fasilitas kesehatan, di keramaian. Jadi mal-mal itu kita sebut, dokter-dokter itu sebut tempat-tempat infeksius ya, soalnya dikunjungi oleh orang-orang banyak. Dan di area yang padat penduduk gitu. Jadi termasuk kalau misalnya anaknya sangat terpaksa dia harus ikut kita ke rumah tetangga gitu. Dan itu juga harus pakai masker. Lanjut ya. Kira-kira hand sanitizer itu aman nggak sih buat anak? Hand sanitizer itu yang baik itu mengandung alkoholnya minimal 70% ya Bu. Nanti coba kalau misalnya setiap mau beli itu dicek apakah dia minimal 70%. Terus pertanyaan tadi aman nggak sih? Aman ya, aman. Tapi seaman-amannya tetap lebih baik pakai cuci tangan pakai air mengalir dan menggunakan sabun ya. Yang paling penting dari cuci tangan itu entah menggunakan air, sabun atau dengan hand sanitizer adalah sabun atau hand sanitizer-nya itu melumuri seluruh permukaan tangan dan digunakan minimal 20 detik. Coba kita evaluasi diri sendiri ya, apakah kita sudah cuci tangan selama 20 detik? Nah, ketika kita sudah bisa menerapkan itu pada diri sendiri, insya Allah itu bisa juga diajarkan ke anak-anak kita. Ya, oke lanjut ya. Nah, ini tadi, haruskah pakai sabun cuci tangan khusus gitu yang, jadi kalau misalnya di kemasannya hand wash, apakah harus hand wash gitu? Ya, nggak harus ya, nggak harus. Jadi pakai sabun apapun boleh. Bahkan sabun mandi boleh, sabun cuci piring boleh. Yang penting itu adalah langkahnya. Saya tekankan lagi, yang penting langkahnya dan durasinya. Tadi minimal 20 detik. Jadi 6 langkah itu 20 detik itu cukup ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita mulai dari, nah ini, biasakan pola makan, lanjut Mbak ya, di slide berikutnya. Membiasakan pola makan yang benar. Baik, ini saya tulis di slide khusus Batita ya, bawah 3 tahun. Kenapa saya tekankan pola makan seperti ini untuk 3 tahun? Karena di masa 3 tahun ini adalah kalau dibilang bukan cuma masa emas perkembangan ya, perkembangan otak anak gitu, mesti keterampilannya apa bukan, tapi bukan cuma itu, tapi kebiasaan makan. Jadi kalau misalnya kita lihat anak-anak ya, kalau misalnya ada anak-anak yang remaja, kok ada anak remaja yang nggak nafsu makan ya, maksudnya makannya dikit gitu, atau misalnya makannya nggak teratur, jadi suka penyakit lambung gitu. Nah itu bisa jadi ada kesalahan pola makan sejak yang diajarkan selama ia usia 3 tahun dulu gitu, dari 0 sampai 3 tahun. Nah ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak masih punya anak yang usianya Batita, perlu ya diajarkan pola makan seperti ini. Begini saya jelaskan. Jadi menurut feeding rules ini saya ambil dari handbooknya IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa feeding rules ini atau aturan makan itu kita mulai dari jadwal makan dulu gitu ya. Jadi jadwal makan itu kalau di sini diharuskan 3 kali sehari makan utama dan 2 kali makan kecil. Nah, misalnya kalau pagi jam 7 atau jam 8, siang jam 1, kemudian malamnya mungkin dimulai jam 7 malam atau jam 6. Jamnya tidak dipatok di sini. Yang penting 3 kali sehari dan selingannya 2 kali. Nah, permasalahan yang banyak saya temukan ya di lapangan, anak-anak di bawah 3 tahun, itu banyak anak-anak ibu-ibunya ngeluh, dok anak saya nggak mau makan, susah, maunya ngemil aja, kalau dikasih nasi nggak lahap. Itu saya bisa pastikan itu ada kesalahan dari jadwal pemberian makannya. Misalnya sebelum jam makan, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak sudah tentukan jam makan pagi itu jam 8, tapi sejam sebelumnya sudah dikasih snack wafer, pasti anaknya akan kehilangan rasa lapar itu, begitu ya. Jadi makanya makanan utamanya, makanan beratnya itu dia tidak lahap ya. Jadi itu
waktu snacknya juga diatur jam berapa. Di sini di waktu snack itu di antara jam makan, misalnya pagi, siang, sore, di antara itu, dan durasinya minimal 100 menit. Minimal 100 menit dari jam makan berikutnya gitu. Misalnya kalau dia makannya jam makannya jam 12 siang, berarti hitung aja mundur 100 menit. Jadi minimal 100 menit itu nggak boleh dikasih apa-apa. Jadi itu salah satu cara mengajarkan anak bisa mengenal rasa lapar gitu ya. Ini akan sangat berpengaruh ya sampai dia nanti besar gitu. Kemudian lingkungannya juga. Lingkungan anak itu kalau lagi makan harus lingkungan yang menyenangkan. Nggak boleh ada paksaan, apalagi dicekokin gitu mulutnya gitu. Dipaksa mulutnya, atau misalnya tangannya ditahanin sampai, pokoknya jangan sampai kegiatan makan itu justru kegiatan yang menyeramkan buat anak begitu ya. Dan jangan diberi intervensi apapun, misalnya supaya mau makan kasih nonton, supaya mau makan nonton YouTube, supaya mau makan nonton TV, jangan. Itu kebiasaan yang tidak baik dan nanti sampai besar akan seperti itu. Penelitian menunjukkan anak-anak yang makan sambil nonton itu beresiko obesitas ya. Jadi jangan sampai ya. Memang sekarang kelihatan kayaknya enggak deh, anak saya bagus deh berat badannya, enggak gemuk-gemuk amat, tapi penelitian sudah menunjukkan seperti itu. Anak-anak yang makan sambil nonton itu tadi bisa beresiko obesitas. Selain itu mudaratnya, maksudnya efek jeleknya lagi makan sambil nonton yang dibiasakan dari kecil, itu anaknya jadinya tidak fokus pada makanan, dia tidak bisa menikmati makanan itu. Jadi itu juga salah satu penyebab anak tidak lahap makan. Kemudian prosedurnya itu dorong anak untuk makan sendiri ya, apalagi kalau misalnya anak MPASI 1 tahun itu sudah bisa diajarkan untuk makan sendiri ya. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri bersama anak saya, ketika dia makan sendiri itu makan yang dia makan jauh lebih banyak ketimbang yang disuap begitu. Nah, ketika anaknya tidak mau makan selama kita 10-15 menit ya, nggak usah dipaksakan, nggak usah khawatir, aduh nanti anak saya sakit, nanti anak saya ini. Anak kita itu manusia ya, ibu bapak, dia itu juga harus belajar rasa lapar. Oh, ketika saya nggak makan saya lapar. Lapar itu rasanya gini ya, perut sakit, ini nggak enak gitu ya, harus diajarin ke anak ya. Dan proses makan itu maksimal 30 menit saja. Itu diajarkan untuk anak-anak kita yang batita ya, bawah 3 tahun. Ini menurut penelitian, ketika batita itu diajarkan ketiga aturan makan ini, setelah 3 tahun akan enak sekali memberi makan ya, anaknya bisa makan sendiri, sampai besar pun seperti itu ya. Karena masalah makanan ini adalah masalah kekebalan tubuh ya Bu, ketika walaupun kita kasih dia vitamin suplemen, tapi kalau dia nggak makan sama aja, kekebalan tubuhnya itu nggak akan bisa maksimal gitu ya. Oke, kita lanjut ya, next. Nah ini banyak ya, ini saya juga ngambilnya dari internet aja. Jadi makanan pokok itu apa gitu, misalnya dari sini karbohidratnya itu, jadi karbohidrat itu nggak harus nasi. Nah bahkan sekarang saya mencoba untuk memberi ini ya, advice ke para orang tua bahwa nasi itu nggak wajib 3 kali sehari makan nasi untuk anak kita, nggak wajib. Kalau misalnya dia suka makan roti, silakan, saya pagi sarapan roti boleh, atau makan jagung rebus boleh, ubi rebus boleh, nggak harus nasi. Terkadang nasi itu malah bikin trauma, apalagi kalau misalnya diberikan pada anak yang di bawah 3 tahun ya, kok nasi mulu sih gitu, biasa anaknya bosan. Jadi sumber karbohidrat itu banyak gitu. Bahkan untuk kita pun orang dewasa, dari segi indeks glukosanya malah tinggi ya kalau nasi putih ketimbang dengan yang lain, misalnya yang digambar ini ada ubi, ada singkong gitu ya, ada jagung, itu indeks glukosanya lebih rendah, dan itu bagus dikonsumsi untuk yang memang mau diet rendah kalori atau yang lagi ingin mempertahankan berat badannya. Dan ada sayur-sayuran, buah-buahan itu
lauk pauk. Nah, ini lauk pauk ini jenis proteinnya ya. Nanti di sini akan saya jelaskan lebih detail tentang lauk pauk. Nah, susu. Susu ini kalau saya pribadi, saya tetap misalnya setelah anaknya lepas ASI, ya, anak itu tetap harus minum susu, ya. Harus minum susu karena berdasarkan penelitian, maaf saya tidak bisa tampilkan di sini, saya lupa. Padahal saya sudah ingat kemarin saya mau menampilkan penelitian yang anak yang minum susu sama yang tidak minum susu itu jauh signifikan perbedaan tinggi badannya ketika dia remaja. Ya, jadi setelah 2 tahun dia setelah lepas ASI atau misalnya dari 1 tahun sudah lepas ASI, dia harus minum susu ya, ibu-ibu harus mengupayakan anak-anaknya minum susu. Dan susunya di sini, kalau bapak ibu mungkin sudah ini ya, sudah paham bahwa kental manis itu bukan susu ya, itu cuman produk gula yang ada berasa susu. Jadi kalau pasien-pasien saya banyak Bu di sini, bahkan di di bagian-bagian yang agak pelosok ya, kasihan mereka itu minumkan anaknya itu ya itu yang kental manis itu gitu. Jadi edukasinya betul-betul harus ini ya, harus ekstra sabar karena di samping memang orang tuanya nggak tahu dan harga susunya juga ya lumayan gitu. Tapi saya bilang upayakanlah gitu karena ada kok susu yang harganya lumayan terjangkau begitu ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan mereknya di sini. Jadi upayakan anak itu minum susu walaupun dia sudah SMA bahkan kuliah itu tetap minum susu, bahkan menikah minum susu gitu ya. Karena susu itu bagus sekali gitu. Apalagi kalau misalnya kalau kita yang sudah dewasa bisa memilih misalnya susu rendah lemak tapi tinggi kalsium boleh. Tapi yang penting minum susu. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, jadwal makan adalah aturan dasar makan yang sangat penting. Ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa normalnya pada seorang anak itu 50% isi lambungnya dikosongkan 100 menit sebelum masuk makanan padat. Maksudnya di sini sebelum jadwal makan berikutnya ya. Jadi ini salah satu tujuannya adalah supaya anak tersebut bisa benar-benar merasakan lapar gitu. Jadi konsep lapar kenyang ini berhubungan dengan waktu pengosongan lambung itu gitu. Jadi waktu pengosongan lambung ini pun juga akan semakin cepat semakin bertambah usia anak. Jadi kalau misalnya ini nggak bisa dipatokan ya, misalnya anaknya SMA jadi 100 menit sebelum makan nggak boleh makan dulu, enggak. Jadi kalau sudah SMA semakin bertambah umur semakin cepat dia lapar gitu ya. Ini khusus yang bawah 3 tahun. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak masih punya anak SMA, remaja yang malas makan, yang itu perlu dievaluasi lagi. Oh mungkin dia cemilannya banyak gitu. Sebelum makan nasi dia mungkin makan snack-snack dulu gitu, bisa jadi, atau makan coklat sebelum makan snack itu. Padahal masa remaja itu juga masa pertumbuhan ya di situ. Pertumbuhan hormon, pertumbuhan tinggi badan, bahkan perkembangannya juga. Oke, lanjut ya. Nah, jenis makanan apa sih yang bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Nah, di sini saya membaginya menjadi nutrisi lengkap terbagi dari makronutrien dan mikronutrien. Ya, makronutrien itu nanti dijelaskan di slide berikutnya ya. Nah, sedangkan suplemen vitamin ya yang banyak dijual di luar itu entah dalam bentuk cair atau dalam bentuk tablet itu hanya untuk mengatasi kekurangan mikronutrien. Mikronutrien itu contohnya mineral dan vitamin ya dalam asupan makanan. Misalnya anak kita ini nggak mau makan sayur sama sekali, nggak mau makan buah sama sekali, gitu. Makan ikan atau daging pun sedikit sekali, atau makan nasi. Pokoknya intinya dia memang anak yang tidak ada masalah dengan makanannya, dengan cara makannya, pola makannya, boleh kita belikan suplemen ini. Tapi kalau anak kita itu, makannya bagus, porsinya lumayan lah gitu untuk umur dia gitu. Ya kalau suplemen ini saya rasa bisa ditunda dulu ya.
nggak perlu diberikan. Karena pada ikan, sayur juga ada vitamin dan mineral itu. Kita lanjut ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Saya suka dengan ilustrasi membuat roti karena ini juga, mohon maaf, ini salah satu hobi saya ya. Saya suka membuat roti. Jadi ketika kita bicara soal imunitas, kalau kita ibaratkan dalam membuat roti, jadi makronutrien tadi, oke saya sebutkan itu contohnya karbohidrat, protein, lemak ya. Itu bahan dasarnya. Jadi kalau mau buat sistem kekebalan tubuh, kalau mau buat membentuk sel, kalau misalnya tubuh kita mau membentuk sel-sel kekebalan tubuh, dia butuh makronutrien ini sebagai bahan dasarnya. Kalau misalnya dalam membuat roti, dia butuh tepung, dia butuh telur, dia butuh dan segala macam, ya, susu dan segala macam. Nah, mikronutrien ini, nah itulah sebagai mixernya. Jadi dia yang mengolah makronutrien tadi untuk menjadi sel imun. Nah, ketika sudah lengkap semua, maka jadilah sebuah sel imun yang kuat. Nah, ketika kita misalnya kasih sempat ya awal-awal corona itu sangat-sangat panik buying. Banyak sekali yang memborong vitamin sampai kalau di sini aja di Makassar sampai langka sekali gitu vitamin karena banyak yang panik gitu ya, jadi diborong berdus-dus gitu. Jangan salah ya, ketika kita mengkonsumsi vitamin yang berlebihan, kemudian kita tidak makan makanan yang bergizi, itu sama saja dikali nol karena bahan dasarnya tidak ada. Jadi misalnya kita punya mixer, kita membuat roti, kita cuma punya mixer, kita nggak punya tepung, telur, dan lain-lain itu bahannya, ya nggak bisa jadi roti, sama seperti itu. Ketika kita cuma minum vitamin saja, minum vitamin aja, nggak usah makannya Indomie aja deh, sama aja gitu. Jadi maksudnya tidak optimal gitu ya. Kita nggak bisa membentuk sistem imun yang optimal. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya dengan ilustrasi ini. Kita lanjut ya. Nah, protein itu apa ya? Saya jelaskan sedikit saya jelaskan tentang protein. Itu adalah salah satu makronutrien. Jadi makronutrien protein ini dia terdiri dari asam amino esensial dan non esensial. Esensial itu kita tahu ya, artinya berarti sangat-sangat berguna. Dan ada yang non esensial. Fungsinya protein ini dia sebagai zat pembangun. Ya, termasuk membangun sel imunitas kita ya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan sebuah bangunan, protein ini sebagai batu batanya gitu ya. Dia yang sebagai batu batanya. Entah kalau misalnya karbohidratnya, nasinya misalnya, karbohidrat kan contohnya nasi, kentang, jagung yang tadi ada di gambar sebelumnya. Itu bagian misalnya dari mungkin dia bagian dari catnya kayak gitu, atau bagian dari pelamirnya ya. Tapi yang utamanya yang bisa membentuk menjadi sebuah bangunan yang menjadi batu batanya itu adalah, kalau diilustrasikan itu adalah protein itu gitu. Jadi misalnya sel kulit kita, sel rambut kita itu semua dari asam amino ya, protein. Nah, protein asam amino yang berguna, yang esensial itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi asam amino esensial itu sangat dibutuhkan oleh tubuh, tapi tubuh kita itu tidak bisa produksi sendiri. Jadi harus dari luar, artinya apa? Kita harus konsumsi protein itu gitu. Jadi protein itu ada protein hewani, protein nabati. Nah, protein hewani itu sebenarnya jauh lebih lengkap ya. Protein yang di protein hewani itu hampir sama dengan struktur protein yang ada di dalam tubuh kita. Jadi makanya dia disebut dengan protein yang lengkap, sedangkan protein nabati itu disebut juga dengan protein yang kurang lengkap. Tapi nggak apa-apa, sama-sama dikonsumsi boleh. Nah, kebutuhan protein manusia itu 10-15% dari kebutuhan energi totalnya, atau sekitar 0,8 sampai 1 gram. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak punya anak yang obesitas, ini bisa diterapkan rumus ini gitu, 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Jadi 1 gram per kilogram, misalnya berat badan si anak 100 kilo. Jadi kalau misalnya 1 berarti sekitar 100 gram per hari dia makan gitu. Ya bisa dihitung seperti itu. Tapi mungkin agak ribet ya.
kalau saya di sini yang penting ada menu lauknya begitu, dan dia suka, dan dia apa ya, kita apa, kalau saya sendiri, saya melihat anak saya suka makan lauk, itu saya jauh lebih senang gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu piring ada lauk dan nasi nggak habis, tapi lauk habis, saya senang gitu, karena protein ini bukan lebih penting ya, maksudnya penting sekali gitu. Bukan saya bilang tidak penting dengan yang lain gitu, dengan misalnya nasi atau, tapi ini apa ya, kandungan gizi yang penting sekali gitu untuk perkembangan dan pertumbuhan anak itu gitu. Nah, khusus telur itu beberapa referensi saya baca untuk anak-anak yang apa namanya, tidak ditahu apakah dia punya alergi telur atau tidak, dia sebaiknya konsumsi 2 butir sehari. Tapi kalau misalnya dia tidak ada tanda-tanda alergi, atau misalnya tidak ada asma, tidak pernah ada apa namanya kalau bahasa ininya ya, itu yang bentol-bentol kalau lagi ini lagi alergi gitu, apa namanya saya lupa. Itu kalau bahasa kedokterannya urtikaria gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada riwayat seperti itu, ya sok-sok aja makan telur tiap hari gitu. Oke, ini lanjut ya. Ini tentang mikronutrien tadi. Nah, ini mikronutrien yang di sini saya cuma mencantumkan vitamin-vitamin dan mineral ini saja, karena memang ini yang signifikan membantu pembentukan sel imun. Misalnya kayak vitamin A, dia yang betul-betul terlibat dalam produksi sel darah putih ya. Kemudian vitamin B, itu dia dibutuhkan dalam kerja enzim ya. Jadi dalam membuat sistem imun juga dibutuhkan enzim. Nah, ada sekitar 100-an lebih enzim yang membutuhkan vitamin B agar bisa bekerja dengan optimal. Nah, vitamin B itu banyak di sayur-sayuran hijau dan kacang-kacangan. Kemudian vitamin D. Jadi ketika kita bicara sebuah pertahanan negara, ada bentengnya. Nah, itu. Jadi misalnya sistem imun kita diibaratkan sebagai tentara gitu ya. Jadi bentengnya itu adalah vitamin D itu gitu. Jadi vitamin D itu yang memperkuat lapisan sel imunitas kita. Ada di mana sih vitamin D itu? Ada di ikan tuna. Ikan tuna itu banyak ya di Indonesia, di sini juga banyak. Kalau nama lainnya itu ekor kuning, ikan ekor kuning gitu ya. Saya juga ini agak-agak ini nama-nama ikan. Terus ada di jamur kancing juga. Nah, masalah vitamin D ini juga terkait dengan berjemur ya. Nanti kita bahas sebentar. Kemudian vitamin E ya. Vitamin E ini khusus dia bisa memperkuat kerja sel imun yang namanya natural killer. Jadi kalau misalnya ada tentara-tentara, misalnya kita ibaratkan tentara lagi ya, yang bagian nembaknya itu, yang bagian nembak musuhnya itu disebut, kalau di sistem imun kita disebut natural killer ya. Jadi si vitamin E ini yang memperkuat kerja dari yang apa si tukang tembak itu gitu ya. Kalau si bagian yang bertugas untuk menembak itu. Jadi natural killer yang langsung membunuh si kuman virus bakteri itu gitu ya. Contohnya vitamin E itu ada di alpukat, ya ada di almond, itu yang tinggi ya. Meskipun di sayur-sayuran kayak bayam juga ada. Cuman ini saya sebutkan yang kadarnya tinggi, lumayan tinggi gitu. Nah, kemudian vitamin C. Nah, ini vitamin C baru-baru saya baca jurnalnya, dia ternyata terlibat langsung dalam membunuh virus itu, ya. Terlibat langsung dalam membunuh virus, dan dia terlibat langsung dalam mencegah replikasi virus. Replikasi itu artinya memperbanyak diri virus. Jadi kalau dia yang mencegah virus itu memperbanyak diri. Makanya salah satu intervensi klinis untuk pasien-pasien yang sudah positif positif COVID-19 dan dengan gejala yang buruk gitu ya, dengan kondisi yang buruk, itu juga diberikan intervensi vitamin C secara injeksi. Cuman kalau untuk kita orang normal tidak perlu ya. Kita cukup makan tomat, jeruk itu. Tomat itu pasti kita konsumsi, misalnya ada di sambal, atau misalnya kita bikin sendiri jus tomat, oke, atau misalnya kita bikin salad tomat gitu, itu udah kita konsumsi itu aja, itu udah cukup ya. Kemudian itu tadi vitamin ya, sekarang mineral. Nah, mineral selenium ya.
itu berfungsi memastikan jumlah produksi, ini tidak selesai terketik ya ternyata. Ya, jumlah produksi sel imun itu dia yang memastikan. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tentara tadi, ada itu bagian yang pengawasnya gitu ya. Oh, ini yang dia memastikan, oh ternyata cukup ya tentara kita gitu. Jadi itu adalah selenium itu. Selenium itu banyak di ikan ya, ikan dan telur. Kemudian yodium. Yodium itu berfungsi memastikan asupan energi itu cukup untuk sistem imun kita bekerja. Misalnya dia bagian apa ya? Mungkin dia kalau diibaratkan, saya suka ini hayal-hayal ya. Diibaratkan mungkin dia bagian seksi konsumsi gitu. Dia harus memastikan tentara-tentara itu makan gitu ya. Cukup gitu, dia nggak kelaparan, dia cukup, dia bertenaga untuk bekerja seperti itu. Itu juga yodium ya, banyak di telur, di ikan. Jadi subhanallah ya, masya Allah. Ini telur dan ikan ini banyak ya, biar bukan cuma kandungan protein saja, tapi dia juga mengandung mineral yang cukup tinggi ya. Kemudian zinc itu juga dia mengaktifkan, dia bisa berfungsi mengaktifkan enzim yang sangat penting ya dalam membunuh radikal bebas, itu namanya superoksida dismutase itu. Banyak di kuning telur, hati sapi, hati ayam, dan di biji wijen. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya, Mbak. Halo? Ya, sebentar ini nggak mau jalan. Sebentar. Oh ya, saya kira suara saya ternyata nggak, tapi kedengaran ya dari tadi ya. Ya. Oke. Bu, bagus, mantap. Oh ya, nah, kita lanjut ya. Ini apakah anak boleh diberikan madu? Jadi kan ini madu ini kayak apa ya? Kalau orang Indonesia itu madu itu nggak bisa terlepas dari kehidupan orang Indonesia, ya. Sangat lekat gitu kan. Dikit-dikit sakit kasih madu gitu. Boleh nggak anak dikasih madu? Boleh ya. Tapi untuk anak yang usia di atas 1 tahun, jangan yang di bawah 2 tahun ya. Karena jangan di atas 1 tahun. Jangan di bawah 1 tahun ya. Jadi kalau di atas 1 tahun sudah boleh diberikan. Kenapa? Karena sistem pencernaan anak di bawah 1 tahun itu dia belum kuat untuk membunuh organisme bakteri yang ada di madu ini. Jadi di madu ini ada bakteri namanya Clostridium botulis ya. Jadi ini di madu apapun, entah yang sudah dikemas dalam bentuk apa ya, pabrik apa itu, dia tetap ada ya bakteri ini. Jadi ini bahaya ketika diberikan kepada anak di bawah 1 tahun, apalagi masih bayi. Saya banyak sekali kasus menemukan kasus anak-anak bayi masih umur 1-2 hari karena ibunya nggak keluar ASI-nya, jadi diberikan madu. Saya sangat menyayangkan ya Allah. Saya sedih, saya cuma bisa berdoa ya Allah, semoga Allah yang jaga gitu si bayi ini. Jangan sampai mudah-mudahan anak ini kuat gitu. Jangan sampai bakteri itu berkembang biak di dalam ususnya si anak bayi tersebut gitu. Jadi itu jangan ya. Memang sih orang-orang tua dulu kita itu punya tradisi seperti itu. Cuman ini tradisi yang boleh, kalau menurut saya tabe gitu, permisi boleh tidak dilakukan ya untuk anak di bawah 1 tahun. Oke. Next ya, di sini ada kejadian, ini juga saya ambil dari jurnal ya. Jadi ini nama penyakitnya yang terinfeksi penyakit infant botulism ini nama penyakitnya infant botulism ya. Itu jadi si bayi atau si anak di bawah 1 tahun itu menelan spora dari Clostridium botulinum yang ada di madu. Jadi sporanya itu dia melepaskan racun di usus. Nah, itu tanda gejalanya, anaknya itu matanya, bisa di next ini bahasa Inggris biar mudah dijelaskan. Slide-nya ada, Mbak? Maaf Bu, sebentar, laptopnya agak trouble. Sebentar saya. Oh gitu. Sebentar ya Bu. Nggak apa-apa, saya lanjut aja ya. Kan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua menyimak ya. Baik, contohnya itu gejalanya itu ada matanya terlihat sayu, ya, matanya terlihat sayu, kemudian
gerak kepalanya itu agak kaku, jadi itu kalau kita lihat sekilas, mungkin ini tetanus ya gitu, kayak mirip-mirip tetanus ya, tapi bukan. Tapi agak beda lagi kepalanya itu. Kalau tetanus itu kan betul-betul kepalanya kaku ya gitu. Kalau ini kepalanya si anak ini dia masih bisa gerak tapi pergerakannya kaku gitu. Kemudian yang ini paling ditakutkan adalah sukar bernafas ya, karena dia racunnya ini bisa menyerang sistem saraf pernafasan juga, yang bikin anak paru-parunya tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi ini infeksi ini juga menyebabkan sudden death ya, kematian mendadak pada anak ya. Kemudian gejala berikutnya adalah kaku bahkan lemah, kaku dulu kemudian lemah badan anaknya, kemudian susah untuk mengisap gitu. Jadi kalau salah satu tandanya misalnya anaknya masih ASI gitu ya, jadi kita bisa tes, kok ini isapannya nggak kuat gitu, atau bahkan nggak bisa nyusu sama sekali. Itu bisa menjadi salah kekhawatiran ya gitu. Jangan sampai ini ada infeksi, ada sesuatu gitu. Baru kita record, oh ternyata ini ada riwayat pemberian madu ya, bisa jadi ya diagnosisnya bisa tegak seperti itu. Nah, di IDAI sendiri pun sudah mengeluarkan bukunya ya, bahwa madu itu tidak boleh diberikan untuk anak di bawah 1 tahun ya. Saya pikir itu di buku-buku, kalau misalnya buku sekarang itu ada buku kontrol ibu hamil, itu revisi terbaru sudah ada di situ juga, tidak boleh, mesti dijelaskan supaya ibu-ibu hamil bisa membacanya gitu, supaya menjadi ilmu ya buat ibu-ibu yang sedang hamil, untuk tidak dilakukan ke anaknya gitu, tidak boleh diberikan madu di bawah 1 tahun. Bagaimana Mbak, sudah bisa slide-nya? Mbak? Belum Mbak, sebentar. Ini lagi mau connect-in lagi. Oh ya. Bentar, ini kayaknya kena virus. Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Kita lanjut ya. Masalah ini lagi, slide selanjutnya itu tentang bagaimana sih cara kita mengelola makanan, bagaimana cara masak makanan itu gitu. Jadi dari ketika habis dibeli dari pasar, gitu kita cuci buah dan sayurnya gitu ya sebelum dimasak, dagingnya, ikannya dicuci, kemudian masak sampai benar-benar matang gitu ya. Sebaiknya sih untuk selama pandemi ini saya tidak menyarankan untuk makan makanan yang olahan bakar-bakaran ya, karena itu tingkat kematangannya kurang gitu ya. Jadi saya lebih sarankan untuk digoreng atau dikukus, direbus boleh. Tapi kalau untuk yang bakar-bakar saya tidak sarankan, karena tingkat kematangannya tadi. Kemudian untuk menu sayur, khusus menu sayur, sebaiknya, karena sayur itu bahan makanan yang kalau sudah dimasak dia itu mudah sekali ketika dia terkontaminasi dengan udara bebas, misalnya di dapur atau di ruang makan gitu, itu mudah sekali mengalami pembusukan. Jadi sebaiknya sayur yang dikonsumsi misalnya pagi itu beda dengan sayur yang dikonsumsi siang dan beda dengan malam, gitu ya. Misalnya atau yang paling sering makan sayur kayaknya menu sayur itu biasanya paling sering siang dan malam ya. Jadi misalnya sayur siang itu kangkung, sayur malam bayam, atau misalnya kangkungnya tumis siang, untuk malam tumis lagi nanti sorenya kayak gitu. Saya sarankan seperti itu. Kemudian hindari fast food ya, makanan cepat saji. Oke, kita lanjut mengenai masalah pemberian air putih untuk anak-anak kita. Nah, di sini ada ya, saya berikan di slide-nya. Jadi kebutuhan cairan di slide ke ini Mbak, 27. Ya, di bawahnya Mbak.
kebutuhan cairan per hari untuk anak yang disarankan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi ini 800 mili atau sekitar 2 sampai 3 gelas untuk anak 7 sampai 12 bulan. Ini maksudnya dari mulai MPASI ya, karena memang pemberian air putih itu tidak disarankan untuk anak yang belum MPASI. Maksudnya 0 sampai 6 bulan cukup ASI saja gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian 4 gelas untuk usia 1 sampai 3 tahun. Kemudian 5 gelas untuk 4 sampai 8 tahun itu minimal per hari. Kemudian 8 sampai 10 gelas untuk yang di atas 9 tahun. Untuk kita orang dewasa, Bu, saya sarankan untuk mengkonsumsi air putih itu sekitar 3.000 mili atau 3 liter. Kira-kira ibu-ibu sanggup nggak? Soalnya air putih ini, kita bisa melihat, menilai apakah kita kurang minum atau tidak dari warna kencing kita gitu ya. Ketika warnanya bening berarti cukup konsumsi air kita. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai kuning, entah kuning muda, kuning, apalagi kalau kuning pekat, itu berarti kita kurang minum. Ya. Selama pandemi ini mengkonsumsi banyak air itu bagus ya, karena itu bisa membuat kita punya saluran nafas itu jauh tidak dehidrasi, sehingga kan di saluran nafas kita itu ada seperti seperti sapu gitu. Jadi ketika ada benda asing masuk, secara otomatis saluran nafas kita itu menyapu benda asing itu keluar. Jadi kita bisa bersin, kita bisa batuk tiba-tiba gitu ya. Nah itu ketika tubuh kita dalam keadaan cukup cairan, kerja sapu tadi itu bagus gitu, kerjanya optimal gitu. Jadi tidak kaku gitu, dalam keadaan yang benar-benar tidak dehidrasi. Yaitu salah satu manfaat minum air putih yang cukup ya. Untuk anak-anak seperti yang di slide tadi, bisa ditakar ya, misalnya itu minimal ya Mbak. Kalau misalnya Bu, kalau misalnya lebih dari itu boleh. Jadi misalnya, anak saya usia 10 tahun, kok dia minum pagi ini kok baru 1 gelas sih gitu kan. Nah, itu bisa diingatkan, Dek, minum banyak gitu. Sambil nonton tetap minum air, nggak apa-apa gitu. Nah, lanjut ya. Nah, ini kemudian masalah yang paling sering ya ketika anak-anak itu hanya di rumah gitu, di rumah aja ceritanya. Ada hashtagnya di rumah aja. Nah, itu paling sering itu anak-anak akan mudah begadang karena dia pikir kan besok saya nggak sekolah gitu. Nah, ini begadang ini bukan cuman bahaya, bukan cuman untuk kita orang dewasa ya, tapi anak-anak juga gitu. Nah, terutama apalagi kalau misalnya masa-masa pertumbuhan ya. Saya di sini memberi contoh untuk anak yang di bawah 3 tahun ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, anak 3 tahun pertama itu adalah masa emasnya. Jadi bahkan kalau 1000 hari pertama itu adalah masa emas anak. 1000 hari pertama itu adalah sebenarnya dari dia dalam kandungan sampai dia 2 tahun. Jadi 2 tahun, 3 tahun pertama anak itu disitulah masa-masa emasnya pertumbuhan otaknya gitu ya. Nah, menurut penelitian di 1000 hari pertama itu maksimal di usia 2 tahun itu perkembangan otak itu sampai 90% ya. Jadi setelah 2 tahun perkembangan itu sudah 10% itu. Jadi makanya 2 tahun pertama itu betul-betul dimaksimalkan makannya, tidurnya, aktivitasnya itu ya. Nah, untuk anak-anak yang di atas 2 tahun sekolah, bahkan yang sudah sekolah remaja itu juga tetap diperhatikan makan dan jam tidurnya, jam istirahatnya. Dan di sini di slide ini saya coba membahas ya, kenapa sih begadang itu bisa menghambat perkembangan ya. Karena pada saat anak begadang, nah itu hormon pertumbuhannya itu akan
tidak maksimal gitu, karena hormon pertumbuhan itu dia akan mulai tinggi di jam 11 malam hingga jam 2 pagi. Jadi kebayang kalau misalnya anak itu tidur jam 12, nah berarti dia nggak dapat tuh masa-masa tinggi, masa-masa maksimalnya keluarnya hormon pertumbuhan itu gitu. Dan sebagai catatan, hormon ini akan maksimal ketika si anak itu dia tidur 3 jam sebelum jam 11 tadi, 3 jam sebelum jam atau waktu pengeluaran hormon pertumbuhan itu maksimal gitu. Jadi misalnya si anak tidur misalnya jam 11 ya tadi, berarti 3 jam sebelumnya itu sebaiknya sudah harus tidur jam 8. Jadi memang kesepakatan disarankan, bukan kesepakatan ya, tapi disarankan anak-anak itu tidur tidak lebih dari jam 9 gitu ya. Agar ini bukan cuma hormon pertumbuhannya saja, tapi ini akan imbas ke ke hal-hal yang lain. Contohnya seperti ini. Ketika si anak begadang, otomatis dia bangunnya telat. Kalau dia bangunnya telat, otomatis sarapannya bisa telat. Nah ini, padahal sarapan itu penting. Ya, sarapan makan itu penting untuk sistem kekebalan tubuh si anak. Sarapannya lewat, atau biasanya sarapannya jam 10 itu namanya bukan sarapan, itu namanya snack ya, jam snack. Jadi itu dia melewatkan waktu sarapan itu. Dan tubuh kita walaupun misalnya membayar tidur itu di pagi hari, itu tidak sama fitnya gitu dengan yang tidurnya betul-betul optimal di malam hari. Ya, sama seperti anak juga seperti itu. Jadi saya mengalami sendiri untuk anak saya, karena saya pernah PTT di daerah terpencil, kemudian saya pindah ke kota besar dan anak saya mungkin mengalami stres. Jadi dia itu pernah mengalami sleep disorder, gangguan tidur selama beberapa bulan. Dia suka begadang bahkan sampai jam 11 gitu ya. Dan itu berefek sekali sama yang tadi saya bilang, dia lambat bangun, dia lambat sarapan, akhirnya sarapan telat, bahkan sarapan dekat jam makan siang dekat jam makan malam. Nah seperti pokoknya amburadul sekali jam makannya. Akhirnya dia juga makannya juga tidak kurang berselera gitu ya. Karena waktu itu saya mencoba untuk mengatur kembali jam makan, tapi karena anaknya belum lapar dan saya kasih makan, ya anaknya nggak lahap gitu. Lama-lama karena merasa mungkin ya si anak saya itu merasa dipaksa makan, jadi akhirnya dia nggak mau makan sama sekali. Itu betul-betul menjadi pembelajaran ya, ternyata memang jam tidur malam itu sangat mempengaruhi hari esok si anak begitu ya. Ini pengalaman pribadi yang menurut saya ini benar-benar bisa saya harus sharing ke orang tua yang lain gitu, supaya tidak terjadi gitu, supaya bisa mencegah tidak terjadi seperti yang anak saya alami. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang terakhir tentang aktivitas fisik. Mbak, bisa di slide-nya? Oke. Nah, jadi sejak kecil itu anak dibiasakan aktif secara fisik itu bagus ya. Bahkan American Heart Association itu menyarankan anak-anak yang 2 tahun lebih, 2 tahun, di atas 2 tahun maksudnya, itu sebaiknya melakukan aktivitas fisik itu sekitar 60 menit per hari. Jadi 60 menit itu tidak dipatok ya, maksudnya harus 1 jam anak ya. Ini apalagi kalau misalnya anak di bawah 5 tahun disuruh seperti itu sepertinya agak susah. 1 jam kamu lari-lari sama kamu lompat-lompat, susah gitu. Jadi maksudnya ini bisa dicicil gitu, misalnya pagi berapa menit, 15 menit, siang 15 menit kayak gitu ya. Dan tentu saja aktivitas fisik yang dilakukan selama pandemi ini bisa kita kita variasi gitu. Jadi saya pikir salah satu hikmah dari corona ini adalah kita orang tua diminta untuk lebih kreatif di rumah gitu. Gimana membuat anak tidak bosan, anak tetap sehat, bisa bergerak gitu ya. Nah, ini salah satu bisa di next Mbak. Salah satu manfaat aktivitas fisik pada anak ya, dia mengurangi resiko obesitas, penyakit pembuluh darah, keganasan ya di kemudian hari, di masa dia dewasa nanti.
Kemudian itu juga bagus untuk perkembangan otot dan tulangnya. Kemudian dia terampil bergerak, interaksi sosialnya. Anak-anak yang aktif itu bagus ya. Kecuali yang kalau misalnya oh ya, anak aktif itu seringkali dikategorikan sebagai anak nakal. Kalau saya sangat tidak sepakat seperti itu, gitu. Justru anak aktif itu dia itu adalah apa ya, kelak dia bisa jadi anak yang cerdas gitu. Nah, aktivitas anak yang aktif ya itu juga belajar di sekolahnya juga jauh lebih efektif gitu. Ataupun belajar di rumah pun juga efektif gitu. Bayangkan kalau misalnya kita saja orang dewasa ketika kita tidak olahraga atau misalnya kurang gerak, kita pasti ngantuk ya. Sama seperti anak juga seperti itu. Apalagi kalau anak sudah sekolah gitu, dia betul-betul bisa merasakan efeknya, ih belajar saya kok gini ya, ngantuk ya gitu. Oh, ternyata mungkin kelamaan duduk gitu, kelamaan baring. Bahkan ada yang sekarang bilangnya generasi baring gitu ya, generasi selanjoran. Nah itu. Dan anak itu bisa tentu saja bisa merasa gembira ya, menambahkan rasa percaya dirinya ketika dia banyak melakukan aktivitas fisik. Terutama ini meningkatkan kepercayaan diri ini misalnya untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun ya. Kemudian anak yang aktivitas fisiknya baik, yang tadi direkomendasikan American Heart Association itu sekitar 1 jam per hari itu bisa memiliki pola tidur yang baik. Ya. Kemudian akan membentuk kelak menjadi anak yang seorang dewasa yang gaya hidupnya aktif ya. Oke, lanjut ya. Di sini saya kasih beberapa tips untuk bagaimana sih memberikan aktivitas fisik sesuai usia anak. Tentu kalau bayi tidak sama ya dengan batuta tidak sama dengan batita, tidak sama dengan balita, apalagi tidak sama dengan remaja tentunya. Jadi kalau misalnya untuk bayi, kalau misalnya kita punya bayi di rumah gitu, kita bisa kasih tengkurap gitu ya, tengkurap dia, ajarkan untuk tengkurap, misalnya kalau dia sudah usia di atas 1 bulan, 2 bulan itu bisa dilatih, tapi tidak dipaksa gitu ya. Dirangsang untuk menaruh mainan di depannya supaya untuk dia ambil, itu juga merupakan aktivitas fisik ya. Nah, kemudian kalau misalnya anaknya sudah pandai untuk tengkurap, itu bisa dilakukan setidaknya 30 menit sehari ya, bukan maksudnya dalam sekali bikin 30 menit, nggak mungkin, itu anaknya pasti capek. Jadi misalnya dicicil-cicil gitu, pagi sekian menit kayak gitu. Nah, bisa dirangsang untuk bergerak berguling, merangkak, meraih sesuatu, begitu menggenggam, itu juga merupakan aktivitas fisik. Ya. Oke, lanjut ya. Untuk yang anak 1 hingga 2 tahun, kira-kira apa nih aktivitas fisiknya? Nah, itu seperti ada di gambar ya, itu bisa salah satu permainan yang disukai sama anak-anak, itu meraih benda gitu. Jadi itu anak itu 1 sampai 2 tahun itu suka meraih benda, apalagi mereka sudah bisa jalan gitu ya. Kemudian misalnya aktivitas melompat, memanjat, berlari itu bisa. Itu di rumah boleh. Saya yakin ada benda-benda di rumah yang bisa dipanjat sama anak-anak ya, tapi tentunya dalam pengawasan orang tua. Nah, emang boleh ya anak manjat-manjat? Boleh, kalau saya boleh, yang penting dalam pengawasan orang tua gitu, karena ternyata kegiatan memanjat itu adalah salah satu kegiatan yang bisa mendorong rasa keberanian si anak dan rasa keingintahuannya semakin besar gitu. Ada apa ya di atas sana, seperti itu. Ya, kemudian bisa juga diselingi dengan musik, ya, bermain sambil mengikuti irama musik gitu. Ya, banyak ya sekarang senam-senam anak balita yang bukan senam sih, seperti bergerak sambil mengikuti irama, itu banyak. Atau main kereta-keretaan itu juga bisa. Jadi orang tuanya juga sekalian olahraga gitu ya. Jadi betul-betul menemani anak gitu. Nah, kemudian lanjut ya untuk aktivitas anak prasekolah. Ya, biasanya ini yang 5 tahunan ya. Itu anak-anaknya sudah bisa naik sepeda sendiri, boleh. Ada yang bilang, oh bukannya corona nggak boleh naik sepeda ya? Kalau saya bilang boleh aja naik sepeda. Yang penting tempat istirahatnya itu dipastikan bukan tempat yang ramai ya. Saya sarankan seperti itu.
Jangan sudah goes terus mampirnya di tempat penjual somai yang banyak orang, aduh itu bahaya itu. Belum lagi ngos-ngosan, nggak mungkin pakai masker kan lagi ngos-ngosan gitu. Nah, jadi sebaiknya ya memang mencari tempat istirahat yang kalau bisa nggak rame, bahkan cuma kita saja gitu, kita dan keluarga kita dan anak kita saja. Gitu. Nah, bersepeda boleh ya, atau kalau dalam rumah boleh, misalnya lomba lari itu adalah sebuah permainan yang juga merupakan olahraga ya. Ya memang kalau dipikir, iya aduh malas banget kita orang tua lomba-lomba lari, tapi itu selain anaknya juga bisa aktivitas fisik, juga bisa meningkatkan kelekatan kita dengan anak gitu ya. Nah, terus lanjut untuk usia yang sudah sekolah, yang sudah remaja itu sudah bisa diberi diperkenalkan untuk latihan-latihan yang seperti mengangkat beban gitu ya. Apa istilahnya itu yang mengangkat barbel kayak gitu bisa. Anak-anak terus main skipping itu bisa ya. Jadi itu di rumah bisa dilakukan. Ya, misalnya anaknya sambil nonton sambil mengangkat beban boleh. Sambil nonton sambil skippingan boleh sekali. Jadi banyak sebenarnya aktivitas fisik olahraga yang bisa dilakukan di rumah, ya banyak sekali. Atau misalnya perumahan kita punya tempat wahana bermain dan pilihlah bisa di situ, tapi pilih waktu-waktu yang kira-kira tidak ramai seperti itu ya. Dan tetap sediakan masker. Ya, ketika misalnya ada ketika orang-orang tiba-tiba banyak ya pakai masker. Dan saya sarankan sebaiknya udahan dulu gitu di luar rumah, kita lanjutkan di dalam rumah seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang masalah berjemur tadi ya. Ini kalau saya tulis seperti ini mungkin banyak kontroversi karena banyak sekali yang bilang harus di atas jam 10 gitu. Saya ketika mendengarkan pendapat-pendapat itu yang di atas jam 10 pagi, itu langsung saya mencari referensi entah dari jurnalnya onkologi itu bagian tumor ya gitu, dan referensi dari penyakit kulit itu semuanya merekomendasikan di bawah jam 10, di bawah jam 9 bahkan ya, karena di atas jam 10 itu sinar UVB itu yang menyebabkan kanker kulit itu lagi tinggi-tingginya kadarnya di sinar matahari sampai jam 4 sore. Jadi setelah jam 4 sore itu kadar UV-nya sudah turun lagi. Jadi ini waktu-waktu yang baik untuk berjemur. Memangnya berjemur bisa mematikan kuman ya? Sampai saat ini saya belum menemukan referensi yang mengatakan seperti itu ya. Dan kegiatan berjemur ini saya lihat banyak dilakukan masyarakat Indonesia gitu. Saya lihat di luar gitu berjemur langsung begitu, yang pakai kursi tidak melakukan apa-apa, cuman berjemur aja, itu jarang dilakukan gitu di luar rumah, di luar negeri gitu. Mereka kalau memang mau berjemur ya sekalian aktivitas fisik begitu ya, misalnya sambil olahraga apa gitu yang ringan-ringan misalnya. Nah, itu tadi bisa dilakukan sambil melakukan aktivitas fisik. Dan setelah berjemur bukan disarankan lagi, sebaiknya minum air putih, karena pada saat berjemur kita berkeringat, kita mendekati fase dehidrasi, maka kita harus segera merehidrasinya lagi. Ya, lanjut ya. Nah, ini juga aktivitas fisik yang sebenarnya anak-anak suka loh. Apalagi anak-anak balita itu suka sekali nyapu, ngepel gitu, ikut-ikut kita ya orang dewasa. Nah, kalau misalnya anak yang remaja tentunya mudah aja, langsung disuruh aja gitu. Ayo bersihkan ini. Kalau lakukan bersama itu jauh lebih menyenangkan, karena anaknya, kalau misalnya anak remaja kalau disuruh itu rasanya apa ya? Aduh kok aku disuruh gitu. Tapi kalau misalnya ngerjain sama-sama itu si anak itu pasti ngerasa, oh iya ini harus kerjasama. Ini berarti bukan tugas saya saja, ini tugas bersama. Oh ternyata semua anggota keluarga itu peduli ya dengan rumah kita gitu dan kebersihan rumah seperti itu. Jadi penting juga kepala keluarga, bapak sebagai kepala keluarga gitu, menjelaskan kepada anggota keluarganya bahwa sekarang ini situasinya beda gitu. Salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kita harus jauh lebih bersih dari sebelum datangnya corona gitu. Kita harus lebih menjaga kebersihan gitu.
sebelum berkebersihan luar ya kebersihan rumah kita dulu yang kita jaga gitu. Jadi misalnya kita menjadwalkan, kan lebih banyak di rumah ya. Jadi menjadwalkan dalam sehari itu jam apa sih kita membersihkan gitu. Jadi kalau bisa membersihkan rumah itu ya tiap hari gitu, nyapu rumah ya tiap hari. Kalau bisa dipel tiap hari gitu. Ya, dan diajarkan seperti itu. Kalau misalnya, oh lihat orang tua saya ternyata menjaga kebersihan ya, wah masya Allah ini menjadi contoh yang baik. Nah, jadi itu sebagai teladan juga gitu buat si anak ya, mengajak mereka untuk membersihkan rumah bersama. Baik, saya kira itu saja ya tentang gimana sih kita tips-tips mengajarkan anak pola hidup sehat selama pandemi ini. Kita sebagai orang tua harus memberikan motivasi kepada anak kita untuk bagaimana kita bisa gitu, si anak itu pasti bisa gitu menjalankan pola hidup sehat itu untuk dirinya sendiri. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Aida atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali ya. Banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan di sini yang mungkin selama ini kita tidak tahu, jadi tahu gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Aida. Lanjut kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bisa langsung di-unmute Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ini tadi ada pertanyaan dari chat. Ibu Aminah dari Kota Magelang, Bu. Nih, saya pernah dengar ada hand sanitizer yang berbahan dasar air bukan alkohol. Apakah bisa digunakan? Kira-kira gimana nih, Dok? Oh, langsung jawab aja, Bu. Ya, silakan. Ya. Hand sanitizer berbahan dasar air aja ya, nggak ada alkoholnya ya? Ya. Oh ya, tentu saja itu tidak bisa digunakan ya. Tidak bisa digunakan. Karena yang tadi standarnya itu harus mengandung alkohol dan minimal 70%. Jadi kalau cuma air saja ya berarti sama aja kita mencuci tangan di air keran ya. Sama aja. Jadi lebih baik mana? Lebih baik ya di air keran karena langsung ngalir airnya. Kumannya langsung tersapu sama air. Jadi jauh lebih bagus pakai air saja ketimbang hand sanitizer udah dibeli gitu ya. Air kan gratis aja di keran rumah ya. Seperti itu mungkin jawabannya, Mbak. Ya. Kira-kira bagaimana Bu Aminah? Bisa di-unmute, Bu? Bu Aminah? Oh, ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ternyata tidak. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung di-unmute aja. Mungkin Pak Agus, mungkin ada yang pertanyaan Pak Agus? Pak Bagus, Pak Prawito, Pak Mulyadi. Silakan, langsung di-unmute aja. Kira-kira ini saya mau tahu anak-anak Bapak Ibu sekalian tuh kira-kira rentang usia mana ya? Kalau boleh tahu. Jadi Pak Sudah besar, Bu. Ya. Ya. Sudah besar-besar ya. Ya, tapi saya menangani anak-anak PAUD tapi jadi ya terima kasih ilmunya. Baik, Bu, sama-sama. Tadi kayaknya ada yang bertanya ya, tadi di chatnya itu. Dari Pak Bagus nih ya. Dari Pak Bagus. Bu, silakan Bu. Mau langsung Pak Bagus? Langsung aja ya. Boleh? Oh iya, ini budaya makan nasi ini ya. Ya Bu, itu Bu. Iya, betul itu Pak. Sebenarnya mungkin angka diabetes di Indonesia itu belum bisa turun. Ya. Itu karena itu kebiasaan makan nasi itu. Benar, ya itu. Mungkin kalau bahkan ada kata-katanya kalau nggak makan nasi bukan orang Indonesia gitu. Ya benar, sangat benar. Kalau saya kurang sepakat ya. Bagaimana kalau kita ubah saja gitu, nggak harus makan nasi gitu ya?
Sarapan boleh, ubi boleh, jagung nggak masalah. Ya. Bahkan indeks gulanya lebih rendah, jadi itu lebih rendah kalori. Ya. Jadi kita juga bisa sekalian diet, ya. Apalagi kalau bapak-bapak biasanya masalahnya itu di perut, ya. Itu juga bisa melakukan. Nah, kok saya di kaca, di cermin kok saya kayaknya bagus aja berat badan saya, tapi ternyata perutnya gitu ya. Itu juga salah satu bentuk obesitasnya, obesitas sentral namanya. Jadi itu bisa juga diterapkan gitu untuk tidak selalu makan nasi. Nah, bahkan protein itu bagus. Kalau misalnya mau kecilin perut atau menurunkan berat badan, itu mengkonsumsi protein lebih banyak, itu cepat turun berat badannya. Iya. Bahkan kalau misalnya kita makan 1 butir telur pagi misalnya ya, atau kita protein kita misalnya kita melihat telur gitu, itu bisa menurunkan sekitar 65% berat badan. Ketimbang kita misalnya kita kenyang telur jadi 1 butir telur itu, coba Bapak Ibu diperhatikan di rumah ya. Bapak Ibu paginya sarapannya telur, misalnya telurnya dengan jagung atau roti atau pokoknya selain nasi lah gitu ya, telur rebus gitu. Jangan telur goreng, telur rebus gitu. Jadi coba ini dibandingkan dengan makan nasi goreng saja gitu ya. Mana cepat lapar? Coba dibandingkan. Saya sudah melakukan beberapa riset, ternyata yang makan telur dan nasinya diganti dengan yang lain, itu laparnya lama gitu, baru lapar lagi maksudnya gitu. Jadi kenyangnya bertahan gitu sampai di jam. Karena protein itu salah satunya ya, dia zat pembangun gitu. Jadi dia bisa kalau dari metabolisme tubuh dia bisa digunakan untuk menggantikan cadangan energi gitu ya. Jadi kita tidak gula di tubuh kita tidak dipakai. Jadi tubuh kita itu ketika kekurangan gula, otak langsung respon, oh kurang gula nih, makanya lapar. Jadi makanya ketika diganti dengan protein yang banyak, itu rasa lapar tadi itu yang dibaca sama otak itu tidak terjadi gitu. Seperti itu. Untuk anak-anak juga bagus ya makan protein. Dia ada penelitiannya, anak-anak yang makan protein lebih suka makan protein itu bersignifikan gitu dengan tinggi badannya. Jadi ada istilah sekarang stunting gitu. Jadi itu juga menjadi PR saya, dokter umum dan juga dokter anak gitu ya. Jadi stunting itu betul-betul masalah. Ada yang bahkan sekarang ada namanya kartu KMS ya. Itu kartu KMS Indonesia itu bahkan tidak dipakai. Kalau misalnya kita konsul ke dokter anak itu tidak pakai itu standar grafiknya. Mereka pakai kurva WHO gitu. Jadi memang kalau kurva WHO kok anak-anak Indonesia kok tergolong pendek gitu ya. Bukan karena ras ya, bukan karena ras Indonesia pendek, bukan. Nah, jadi memang masalah nutrisi ini ya. Yang menyebabkan anak-anak kita itu, anak-anak Indonesia maksud saya anak Indonesia itu banyak yang pendek gitu. Ya, silakan Bu, Bapak, kalau masih ada yang mau bertanya. Silakan. Mana sih moderatornya? Maaf Bu. Silakan Bapak yang ingin bertanya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu, langsung aja di unmute. Ini sudah jelas semua ya. Saya senang kalau gitu, kalau Mas sudah menangkap gitu. Alhamdulillah. Dikit Bu Aida, mau nanya dikit. Iya Bapak. Untuk menu ini Bu, nasi goreng ya, nasi goreng ditambah dengan telur tadi, kemudian sama mie goreng juga. Ini biasanya kan dipakai untuk anak-anak PAUD di sekolahnya gitu kan. Dia anak-anak kita itu makannya lah benar karena bersama-sama kan, bersama-sama dengan kawan-kawannya juga. Ini kalau dibandingkan dengan yang murni, dalam arti nasi murni tanpa dicampur apa-apa, tambah telur, kemudian sama ubi tadi dan roti, itu kandungan vitaminnya lebih banyak mana Bu? Atau yang lebih resiko ke diabetes itu yang mana? Saya pengennya kalau bisa nasi goreng itu jangan dikasihkan ke anak gitu loh.
Harus yang murni seperti itu. Karena ada minyaknya mungkin seperti itu. Makasih Ibu Aida. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Ya. Jadi sebelum saya menjawab itu, saya mau memberitahu ada yang namanya penyakit degeneratif ya Pak ya. Penyakit degeneratif itu salah satunya adalah Parkinson. Ada juga Alzheimer itu yang pikun. Nah itu. Iya. Itu di penelitian menyebutkan karena sering mengkonsumsi karbohidrat yang dimasak dengan suhu tinggi. Ya. Jadi ceritanya gini, nasi itu kan sudah dimasak dengan suhu tinggi ya, pakai dandang atau misalnya pakai rice cooker, kemudian dimasak dengan suhu tinggi lagi di api jadikan nasi goreng. Ya. Jadi itu karbohidrat yang seperti itu tidak baik, sebenarnya tidak baik. Jadi sebenarnya anak itu, kalau kita bilang bicara anaknya, anak itu sebenarnya tergantung gimana orang tuanya ya. Jadi anak itu sebenarnya polos loh. Polos. Jadi kalau misalnya orang tuanya ngenalin dari kecil nasi goreng ya dia suka nasi goreng. Kalau dia dikenalin dari kecil ubi, dia suka ubi seperti itu. Jadi kalau dari segi pertanyaan Bapak dari segi nutrisinya tentu lebih baik nasi putih, maksudnya tanpa digoreng karena ketika digoreng telur goreng pun seperti itu ya. Telur goreng sama telur rebus proteinnya jauh lebih sedikit telur goreng karena sudah kena suhu yang tinggi gitu. Jadi suhu minyak itu ketika dipanaskan lebih tinggi daripada suhu kukusan atau suhu rebus gitu. Jadi lebih bagus dia telur itu direbus. Tapi kalau anak-anak itu kan sukanya di ini ya, apapun dicampur minyak itu sebenarnya enak ya. Iya enggak? Telur goreng, ikan goreng gitu. Tapi kalau anak-anak yang penting suka dulu lah gitu. Suka dulu gitu. Misalnya tapi jangan sampai dia suka cuma saya mau itu aja. Ada istilah nama anaknya picky eater, milih-milih. Pokoknya saya maunya cuma nasi goreng. Kalau nasinya enggak digoreng saya mau makan. Ya. Jangan gitu. Alati anaknya untuk tidak milih-milih makanan. Apa yang ibu saya makan, saya makan. Apa yang bapak saya makan, saya makan, gitu. Cuma tadi pertanyaan bapak yang mana lebih bagus ya, lebih bagus tadi itu, maksudnya nggak usah nasi goreng. Cuman supaya anaknya happy aja ya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai dia hanya mau itu saja gitu. Ya benar. Ya, sip Pak. Terima kasih Mbak Deh. Ya. Terima kasih Bu Aida. Ya Mbak. Bukan makanannya ya. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Slide-nya boleh di-share ya Mbak, nggak apa-apa. Ya. Nanti kita share di grup biasanya sama rekamannya. Jadi kalau yang nggak ikut sesi, dia akan muter lagi rekamannya. Oh iya, betul. Jadi, karena kan ini memang ada yang bentrok kegiatannya, ada yang jaringannya susah, gitu kan. Jadi nanti kita pelajari lagi lewat rekaman. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Bu Jenny mungkin? Bu Jenny dari Tomohon? Atau ibu-ibu mau sharing tentang anaknya gimana gitu, supaya kita sama-sama punya sharing pengalaman. Ya, silakan. Silakan. Ada yang mau share, mau bertanya, silakan. Mumpung Bu Aida masih bersama kita. Ya. Kalau mengatasi anak yang Bu Aida makan itu bagaimana Bu Aida? Bagaimana Bu? Misalnya ada anak yang malas makan itu biar dia kembali dia nafsu makan lagi itu gimana? Anaknya usia berapa dulu Bu? Ini anak PAUD. Anak PAUD itu berarti usia ini ya 5 tahun ya? 5-6 tahun ya? Oh ya. Anak malas makan di usia seperti itu harus cari tahu dulu ke tanya dulu ke orang tuanya, karena anak malas makan itu bisa jadi dia trauma makan ya, atau dia kalau sudah trauma makan itu susah ya ngobatinnya. Mungkin dia pernah dulu waktu kecil dia dicekokin gitu, dipaksa gitu, pokoknya harus makan. Itu bisa jadi itu salah satu penyebab terbanyak anak usia PAUD usia di atas 3 tahun yang mengalami gangguan makan ya. Dia nggak mau makan sama sekali. Seperti itu. Jadi itu kalau yang seperti itu ya harus dicari tahu dulu penyebabnya Bu. Misalnya
kalau saat ini saya nggak bisa ini ya, harus ditanya dulu orang tuanya gitu. Kalau saya punya pasien seperti itu, saya akan wawancarai orang tuanya sampai saya dapat penyebabnya apa gitu. Karena paling banyak sih memang pernah dicekokin. Terus yang kedua, ini pengalaman aja Bu ya, yang paling banyak penyebabnya apa, itu yang kedua adalah anaknya dikasih kenyang dengan snack sebelum makan nasi, makan berat maksudnya. Nah, itu kebiasaan seperti itu membuat anak jadinya tidak doyan makan berat gitu. Nah, bisa juga jadi misalnya ibu mau tanya sama orang tuanya gimana sih sebenarnya dia di rumah itu gimana sih gitu, apakah anaknya suka nggak kalau anaknya makan selain nasi? Suka. Oh, berarti kemungkinan besar itu adalah aturan makan tadi yang saya jelaskan di slide, bahwa anaknya dikasih kenyang dengan yang lain sebelum jam makannya gitu. Ingat, bisa juga kalau misalnya dicoba aja Bu ya, dicoba aja diterapkan ke anak tersebut, dikasih lapar 2 jam sebelum makan. Jadi nggak boleh minum susu, nggak boleh, air putih boleh, ngemil nggak boleh makan Astor apapun itu, pokoknya nggak boleh ada yang masuk selain air putih. Pasti anak itu ngerasain lapar dan pasti dia makan. Coba aja Bu ya, coba aja dulu seperti itu. Apakah dia mengenal rasa lapar itu? Ketika misalnya dia mengenal rasa lapar, oh oke, kita dapat berarti masalahnya adalah memang dia suka ngemil sebelum makan. Tapi ketika misalnya kita kasih lapar, tapi dia misalnya nggak lapar-lapar juga, ya bisa jadi kita cari penyebab lain. Mungkin ada sakitnya, bisa jadi. Misalnya ada radang tenggorokan, bisa jadi. Atau dia punya caries giginya nggak nyaman ya. Anak-anak yang caries gigi itu yang anaknya apa ya? Kok istilahnya apa? Giginya hancur-hancur gitu Bu. Pernah lihat nggak anak-anak seperti itu? Nah itu tanda-tanda caries. Biasanya kalau caries giginya itu sudah tumbuh gigi baru, itu anaknya lahap makan lagi gitu. Jadi banyak anak-anak yang caries itu berat badannya, dia anaknya kecil-kecil pada saat di bawah 5 tahun, ketika di atas 5 tahun dia sudah tumbuh gigi baru, makannya bagus lagi gitu. Coba dicari tahu penyebabnya. Terima kasih Bu Aida. Iya. Kalau sudah nggak ada yang tanya lagi, kita bisa akhiri sesi kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Aida atas ilmunya yang sudah kepada kita semua.